Allah Ta'ala berfirman, termasuk keuntungan sabar ialah mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira, ni'mal abdu innahu awwab. Artinya sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ayub ditimpa musibah, mulai diberi penyakit, harta dimusnahkan, anak dimatikan, habis kada tinggal lagi, bini sidin meninggalkan. Tapi karena Ayub ini sabar, apa yang telah hilang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, kemudian mendapatkan pujian dari Allah. Sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh ia orang yang ahli kembali kepada Allah. Kesenangan-kesenangan dunia dan akhirat yang terkandung dalam sabar. Di antaranya selamat dan berhasilnya cita-cita. Apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan dan khususnya ibadah kepada Allah, kemudian kita bersabar di dalam melakukan ibadah itu, maka yang kita dapati pertama adalah selamat dan berhasil apa yang dicita-citakan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, barang siapa menjunjung segala perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, maka Allah pasti membebaskannya dari kesulitan yang ia hadapi dan memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga. Makna firman ini, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan sabar. Artinya kada mungkin kita bisa bertakwa kalau kada ada sifat sabar dalam diri kita. Karena takwa itu adalah sesuatu yang memerlukan kepada kesabaran. Maka Allah tentu menjadikan untuknya tempat keluar dari kesulitan-kesulitan. Dan sabar ini diperlukan oleh semua manusia, oleh semua golongan, apapun keadaan mereka itu. Orang yang hidupnya sakit, hidupnya penuh dengan berbagai penyakit, tentu diperlukan kesabaran. Orang yang hidupnya sehat, diperlukan kesabaran. Orang yang hidupnya kaya, memerlukan kesabaran. Jangan sampai menggunakan harta kepada yang dilarang Allah. Orang yang hidupnya miskin, diperlukan juga kesabaran agar tidak keluh kasah, tidak mengadu-ngadu kepada makhluk Allah. Jadi sabar adalah sifat yang wajib di dalam diri setiap orang yang beriman, apapun golongan mereka itu, apapun keadaan mereka itu. Jadi jangan diartikan bahwa sabar itu hanya sifat orang yang miskin, jangan diartikan bahwa sabar itu hanya sifat orang yang kena musibah. Kada. Sabar itu masuk kepada semua golongan manusia. Apabila kita mampu bersifat sabar, pertama yang kita dapatkan adalah selamat dan berhasil mencapai cita-cita.
Di antara keuntungan sabar lagi yaitu bisa mengalahkan musuh. Allah Ta'ala berfirman, "Fasbir, innal aqibata lil muttaqin." Artinya bahwa sabarlah ulihmu, sesungguhnya kesudahan yang baik, artinya kemenangan, itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan itu berada di pihak orang yang takwa. Dan takwa sudah jelas tadi adalah intinya sabar. Menjunjung perintah Allah mesti sabar, menjauhi larangan Allah mesti sabar. Di antara keuntungan sabar lagi yaitu bisa mendapatkan yang dimaksud. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru." Artinya telah sempurna kalimat Tuhanmu yang baik atas orang Bani Israel sebab mereka mau bersabar. Dikatakan oleh sebagian ulama, Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan surat jawaban kepada ayahanda beliau Nabi Yakub alaihissalam. Begini, nenek moyangmu seperti Nabi Ishak, Nabi Ibrahim telah bersabar sehingga berhasil maksud mereka. Karena itu bersabarlah sebagaimana mereka bersabar. Niscaya berhasil maksudmu sebagaimana berhasil maksud mereka. Nabi Yakub alaihissalam dicoba oleh Allah dengan berpisah orang-orang yang dia cintai. Pertama berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam telah berpuluh-puluh tahun, padahal Nabi Yusuf orang yang sangat dicintai oleh ayahandanya Nabi Yakub. Setelah Nabi Yusuf berpisah, kemudian berpisah lagi dengan adik Nabi Yusuf, Binyamin. Binyamin ditangkap karena didakwa sebagai pencuri. Padahal Binyamin putra kesayangan Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf. Berbagai macam musibah yang menerima Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yusuf mengirim surat kepada beliau agar bersabar sebagaimana nenek moyang dahulu bersabar. Dikatakan orang sesuai dengan makna ini, la tai'asna wa in talat mutalabatun idza sta'anta bisabrin antara faraja akhliq bidis sabri ayyahza bihajatihi wa mudminil qar'i lil abwab ayyalija. Artinya janganlah engkau berputus asa. Meskipun lama mencari. Sudah mencari ke sini, mencari ke situ, pada taulihi juga, ampiha mencari, nah kemarinnya putus asa. Sudah membaca ini, amalan itu dibaca, bertahun-tahun dah membaca amalan itu, ada dia jiwa kelihatan, nampak hasilnya, lalu berhenti mengamalkan amalan itu, putus asa ngarannya. Menuntut ilmu karena ini kada dapat, betakun sini, betakun sana, kada dapat juga, ampih betakun, nah putus asa. Latai asam, jangan putus asa. Meskipun lama mencari. Apabila engkau mohon pertolongan dengan sabar, bila kita mencari sambil minta tolong kepada Allah dengan penuh kesabaran, tentu engkau akan melihat kelapangan. Tentu engkau akan mendapatkan kelapangan.
Sudah semestinya orang yang berpekerti sabar memperoleh hajatnya. Dan sudah sepantasnya orang yang mengetuk pintu itu bisa masuk. Atau pintu jadi bokai orang nanti mengetuk bulik nanti putus asa ngarannya. Atau pintu jadi bokai orang hadangi enak katok pulang seharian dibukai orang. Wa mudminil qar'il abwab ayyalija, sudah sepantasnya orang yang mengetuk pintu itu bisa masuk. Nah, itu diantara lain keuntungan orang yang sabar. Dan di antara keuntungan sabar yaitu menjadi pemuka dan pemimpin masyarakat. Orang hendak jadi pemimpin, orang hendak jadi tokoh, itu kada kawa kalau kada melalui perjuangan disertai dengan kesabaran. Baik tokoh agama atau tokoh dunia sama. Orang menjadi pemimpin dunia pastinya memerlukan kesabaran. Pemimpin agama makinnya lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alnahum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru. Artinya kami, ujar Tuhan, menjadikan mereka orang-orang Bani Israel sebagai pemimpin-pemimpin yang menunjuki agama kami ketika mereka telah bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam memaham ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu. Akhirnya diangkat Allah menjadi a'immah, pemimpin-pemimpin. Ialah mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, termasuk keuntungan sabar ialah mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Artinya sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ayub ditimpa musibah, mulai diri diberi penyakit, harta dimusnahkan, anak dimatikan, habis kada tinggal lagi, bini sudah meninggalkan. Tetapi karena Ayub ini sabar, apa yang telah hilang diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi, kemudian mendapatkan pujian dari Allah. Sungguh kami Allah menemukan Ayub sebagai orang yang sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh ia orang yang ahli kembali kepada Allah. Termasuk keuntungan sabar, ia mendapatkan kabar gembira ampunan dan rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika lahum salawatun min rabbihim wa rahmah. Artinya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Orang garing itu menurut pendapat sebahagian ulama mengatakan akan menghapuskan dosa penyakit itu apabila dia sabar. Bila dia kada sabar, penyakitnya itu kada menghapuskan dosa. Itu ada pendapat ulama. Ada pendapat ulama juga
orang yang sakit itu mendapat ampunan dari Allah. Sabar kayaknya kadakah. Nah, amunnya sabar dapat pahala lagi, pahala kesabaran. Amunnya kada sabar, nya berdosa. Perkara penyakit tetap itu menghapuskan dosa. Nah, ada juga pendapat ulama nangka itu. Setiap musibah itu menghapuskan dosa. Bila mana sabar ditambahi, nah mendapatkan pahala pula. Di antara keuntungan sabar yaitu dicintai Allah. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Artinya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Di antara keuntungan sabar lagi ialah bisa memperoleh derajat luhur di surga, derajat tinggi. Firman Allah Ta'ala, Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Artinya mereka itu akan dibalas oleh Allah bertempat di kamar indah di surga sebab kesabaran mereka. Di antara keuntungan sabar yaitu karamah kemuliaan yang agung. Allah Ta'ala berfirman, Salamun alaikum bima sabartum. Artinya keselamatan atas kalian sebab kesabaran kalian. Termasuk keuntungan sabar ialah pahala yang tiada akhirnya, tiada batasnya, dan tiada kesudahannya. Amal ibadah bisa dibalas Tuhan 10 ganjarannya, bisa dibalas Tuhan 70, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 2 juta sekali beramal dibalas Tuhan. Nah, kalau orang sabar, kada ada hitungannya. Berapa Tuhan memberi, kada ada batasannya. Termasuk keuntungan sabar ialah pahala yang tiada akhirnya dan tiada kesudahannya. Allah Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang-orang yang bersabar itu pasti dicukupi pahalanya tanpa hitungan. Ada orang ahli ibadah di zaman sebelum Nabi kita. Orang ini setiap malam sampai subuh pekerjaannya adalah sembahyang, berzikir lawan Allah. Berpuluh-puluh tahun demikian itu. Nah, kemudian satu malam orang ini karena penyakit humma, penyakit panas. Lalu kebiasaan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu beribadah di malam hari, karena hari malam itu mendapat penyakit, ada kawat. Kada kau berzikir, kada kau sembahyang, ulang-ulik di atas tilam, nak kepanasan. Semacam penyakit malaria. Nah, di waktu subuh, si abid, si hamba ini mengeluh lawan Tuhan. Ya Allah, hamba menyesal, hamba rugi. Malam ini kada kau sembahyang, hamba malam ini rugi, kada kau berzikir kepada Engkau. Padahal berpuluh-puluh tahun sudah berzikir. Kemudian Allah menurunkan ilham kepada orang itu, kepada abid itu, bahwa kesabaran engkau menerima penyakit pada malam hari ini, itu pahalanya lebih besar daripada kamu beribadah sepanjang umur engkau. Kesabaran engkau menerima penyakit yang diberikan malam ini, itu pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah sepanjang umur engkau yang telah lalu itu. Sudah berapa puluh tahun sama laman suntuk berzikir, bersembahyang, beribadah. Sudah kada dikira pahalanya, tapi sama laman itu ini karena penyakit dan sabar, kada kau sembahyang, kada kau berzikir,
Ini kepanasan itu. Nah, karena inya sabar, Allah berikan pahala yang melebihi daripada perkara sepanjang umurnya itu. Jadi artinya apa? Bahwa kalau kita mendapatkan penyakit, mendapatkan sesuatu bala, musibah yang menyebabkan kita terhalang daripada melakukan wirid-wirid kita, janganlah kita keluh kesah, jangan kita menyesal. Kita terima penyakit-penyakit itu, musibah-musibah itu dengan kesabaran dan keribaan kepada ketetapan Allah. Niscaya penyakit yang sesaat yang datang kepada kita itu pahalanya melebihi daripada ibadah rutin yang kita kerjakan tiap-tiap waktu itu, tiap-tiap malam itu. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Artinya orang-orang yang bersabar itu pasti dicukupi pahalanya tanpa hitungan. Maha suci Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung, begitu pemurah Dia. Semua kemuliaan di dunia dan akhirat ini diberikan Allah kepada hambanya hanya karena sabar sekejap. Satu umat saja bersabar, pahalanya, kemuliaannya, dunia dan akhirat diberikan Allah. Jadi jelaslah sudah begini bagi engkau bahwa keuntungan dunia dan akhirat itu berada dalam sabar. Isi duit ada, kemampuan ada. Kenapa hati hendak nukar sesuatu? Ini berduit. Duitnya ada, kemampuannya ada, hendak nukar sesuatu yang kada bermanfaat atau yang sifatnya maksiat, lalu ditahaninya, raya nukar itu. Ya hatinya saling hendakan nukar itu, duitnya banyak diisi, hendak pada nukar itu, ditahaninya, itu sabar ngarannya, sabar itu, usaha nukar itu, duitnya sayangannya, ada bermanfaat, ada jadi pahala menukar itu, bahkan bisa jadi dosa. Ditahaninya, awaknya manahani kada jadi nukar itu, nah itu saling genalan pahalanya, saling genalan pahalanya. Kada kau dihitung lawan ribuan jutaan lagi, hanya Allah nang kau menghitung pahalanya berapa. Orang-orang nang sabar. Ini sabar bukan hanya sabar menahan penyakit, sabar menggunakan nikmat, jangan sampai kepada maksiat, itu pun disebut sabar juga ngarannya. Jadi orang-orang nang sihat, orang-orang nang kuat, orang-orang nang kaya, itu sangat dituntut kesabaran, lebih daripada orang yang sakit, orang yang hidup susah dan miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun min ata'in khairin awsa'a min as-sabri. Artinya tidak seorang pun diberi suatu pemberian yang lebih baik lagi, pula lebih luas, melebihi sabar. Ini ada duit berisi banyak, sayang lawan duitnya, sayang lawan duitnya. Muntah pisah lawan duitnya sakit hati. Duit nang sekarang ini jadi milik seorang, namun ampih jadi milik seorang, sakit hati. Wajar aja itu manusia sakit hati karena berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Diingunnya duit tadi berhari-hari, bertahun-tahun, karena ia sayang lawan duit, dia kada hendak terpisah. Suatu hari ada orang hendak minta bantuan sosial, anda isi duit mah cuma aku ada sanggup terpisah lawan duit ni mahir dihiga awak, mahir dihiga awak andaknya duit, ada sanggup terpisah duit. Ini ada orang minta bantuan, ada orang minta sumbangan, biar sudah terpisah duit, tahan aja menahan itu.
ambil duit tadi, unjuk orang yang memerlukan bantuan itu perlu kesabaran. Jadi pahala sabarnya dapat, pahala sedekahnya dapat, pahala sosialnya dapat. Berpisah lawan yang dicintai itu mesti penuh dengan kesabaran. Mun kada sabar kada kau berpisahnya. Kayak apa aja orang hendak minta lawan duit itu, kada mau beri, kenapa? Dia kada sanggup terpisah lawan duit, sakit hati. Kayak orang minta anak, aku lagi memberikan anak, kada sanggup karena anak kita sayangi, kada sanggup terpisah anak. Nah, duit itu sama aja juga, cuma kita kada menyadari. Orang kada sanggup terpisah duit. Nah, tapi karena ini Tuhan menyuruh bahwa kita mesti berpisah lawan duit, harus disedekahkan, sakit hati. Kalau Tuhan menyuruh berikan hak. Nah, ini sabar sekaligus sedekah. Pahala sedekah dapat, pahala sabar dapat. Ini lebih ganal pahalanya daripada orang yang kada sayang duit. Orang kada sayang duit, ada orang yang minta beri bapaknya di hatinya. Ada orang minta duit beri, kada bapaknya di hatinya, ini kada sayang duit. Nah, itu pahala sedekah aja ini. Pahala sabarnya kada ada. Pahala sabarnya kada ada. Ma u'tiya ahadun min ata'in khairin aw sa'a min as-sabar, artinya tidak seorang pun diberi sesuatu pemberian yang lebih baik, lagi pula lebih luas melebihi sabar. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, semua kebaikan orang-orang mukmin itu hanya berada dalam kesabaran sekejap. Dalam kesabaran sekejap terdapat kemuliaan, kehormatan yang besar dari Allah kepada orang yang beriman. Sifat diri kita, sifat manusia itu mudah melupakan. Sifat diri kita ini mudah lupa, baik nang nyaman atau nang sakit. Itu sudah sifat manusia diandati oleh Tuhan. Kita semalam makan ayam goreng, berapa potong makan semalam, ingat lagi rasanya kayak apakah semalam makan, sudah kada ingat lagi kita. Apalagi bulan dahulu makan kambing, maksudnya kada ingat lagi, atau matanya ingatnya itu. Demikian pula halnya dapat musibah kita. Ingatlah musibah beberapa tahun telah lalu tuh, kita kada ingat lagi. Kayak apa sakitnya, kayak apa, kada kau lagi membayangkan, kada kau lagi merasakan, karena sudah lalu. Beberapa saat saja sakitnya itu. Nah, amun kita dalam beberapa saat itu kita kada sabar, kada mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa. Nah, kalau dalam beberapa saat dahulu kita dalam penyakit itu bersabar, nah, ini Sayyidina Umar nih, semua kebaikan orang-orang mukmin itu hanya berada dalam kesabaran sekejap. Ya, sabar itu ketika hentakan pertama. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika kita disariki orang, nah, di situ kita dituntut untuk sabar. Di saat kita mendapat sesuatu yang kita kada nyaman, di saat itu kita dituntut sabar. Nah, sabar itu sekejap waktu itu aja. Namun sudah sehari hanya sabar, itu ada sabar lagi. Ngarannya itu sudah dilupakan, sudah dingin. Nah, sabar itu sekejap. Ketika sadamah yang pertama, ketika hentakan yang pertama. Bila mampu dalam sekejap itu kita bersabar, akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sungguh indah perkataan seorang penyair, as-sabru miftahu ma yurja wa kullu khairin bihi yakunu fasbir wa in talatil layali farubbama amkanal harunu
wa rubbama nila bistibari makila hayhata la yakunu. Artinya sabar adalah kunci apa yang diharapkan. Dan hendak jadi apa aja, takunin dulu diri kita, sanggup pada sabar. Anak jadi apakah, sanggup pada sabar. Bila kada sanggup pada usaha. Karena semua kemuliaan yang kita inginkan pasti melalui pintu yang namanya kesabaran. Semua kebaikan akan terwujud karena sabar. Dari itu bersabarlah, meskipun malam-malam sangat panjang. Banyak kuda nakal yang menjadi penurut sebab kesabaran pemiliknya. Kuda yang bisa menyipak ke ampunnya, bila berbuat kita bisa digugurakannya. Kudanya yang nakal itu, tapi pemiliknya ini sabar, dilatih, dididik, akhirnya penurut. Dan banyak yang dapat diperoleh dengan kesabaran. Apa yang dikatakan jauh sekali untuk bisa berhasil. Sesuatu yang jarang bah pada di hadapan kawa ikam. Di hadapan kawa ikam jarang mendapat itu. Tapi karena ini sabar, berhasil. Jauh sekali untuk bisa berhasil. Dengan kesabaran, apa yang dikatakan jauh sekali untuk bisa berhasil, berhasil. Penyair lain berkata, sabartu wa kana sabru minni sajiyatan wa hasbuka anna Allah athna ala sabri sa'asbiru hatta yahkum Allah bainana fa imma ila yusrin wa imma ala usri. Artinya aku bersabar dan sabar itu sudah menjadi watak dariku. Cukuplah bagimu bahwa Allah itu menyanjung kesabaran. Aku akan bersabar sampai Allah memberi keputusan di antara kita. Ada kalanya kemudahan dan ada kalanya menuju kesukaran. Karena itu usahakanlah pekerti mulia yang terpuji ini. Dan peraslah tenaga untuk memiliki perkara sabar ini. Niscaya engkau menjadi orang yang beruntung. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Jika engkau bertanya apakah hakikat sabar itu dan bagaimanakah hukumnya, kayak apa garang sabar itu? Sabarlah, sabar. Ini seorang nggak tahu apa garang sabar itu? Sabar. Mengapa yang dimaksud sabar itu? Orang itu menangis, sabarlah inya. Nah, orang itu penyarikan, sabarlah ngarannya. Apakah hakikat sabar itu? Dan bagaimanakah hukumnya? Maka ketahuilah bahwa lapas sabar, kalimat sabar itu menurut arti lugat bahasa adalah menahan. Sabar itu artinya menahan. Dan kadang-kadang bisa juga arti pahit. Pahit. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, artinya sabarkanlah, tahanlah, jangan tinggalkan artinya. Sabar. Tahanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhan mereka. Allah juga mempunyai nama Sabur. Yang ke-99 Asmaul Husna apa? Sabur. Sabur artinya bersangatan sabar. Kalau sabir itu sabar biasa aja. Sabir. Tapi kalau sabur bersangatan sabar. Allah punya nama itu. Sifat sabar bagi Allah itu menggunakan arti Allah Ta'ala menahan siksanya dari orang-orang yang berdosa. Allah tidak segera menyiksa mereka. Ini orang ini diulah Tuhan, diberi makan Tuhan, diberi rezeki oleh Tuhan, dipelihara Tuhan, disihatakan Tuhan, dibaikakan oleh Tuhan. Sekalinya menentang Tuhan, dia sudah jadi.
Makanya kita langsung aja lagi tuh. Orang yang turuk, orang yang diulah, diberi makani, dididik, dipelihara, jadi manusia sekalinya memusuhi melawan Tuhan. Nah, Tuhan sabar. Artinya apa? Kada langsung menyiksa orang itu. Tapi diberi Tuhan waktu untuk tobat, diberi Tuhan waktu untuk kembali. Nah, itu nama Allah sabur. Kemudian makna yang terkandung laku baiknya hati disebut sabar karena ia menahan nafsu dari berkeluh kesah. Sedangkan keluh kesah menurut kata ulama adalah menyebut-nyebut keguncangan hati pada waktu menghadapi kepayahan. Jadi kita beradu-adu, warnanya keluh kesah. Ada masalah dikit beradu-adu. Lawan Tuhan itu berpahala, melawan manusia kada jadi pahala. Ada kau menahani dalam hati yang kada nyaman tuh kada kawa, baik penyakit, baik musibah lain, bila sampai ke lawan dirinya kada kawanya menyimpan di hati, tak kisah lawan orang. Orang betakun kada dikisahkan Tuhan. Dan orang betakun, gigi bangkak misalnya, betakunnya orang. Supaya muha hitam itu bangkak, sakit gigi sih. Sakit lah, sakit benar jadi tuh ada apa-apa orang betakun. Ini orang betakun gak ada. Bangkak lama bangkak muha, orang betakun gak ada orang. Kenapa itu? Karena orang betakun yang dikisahkan, dan itu warnanya keluh kesah itu. Orang dikisahkan kada bisa aja membantu, kada bisa aja menolong. Jadi ujar ulama mengatakan keluh kesah ialah keinginan keluar dari kepayahan dengan memastikan. Ada juga pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama menyebut keguncangan hati pada waktu menghadapi kepayahan. Ulama lain mengatakan keluh kesah ialah keinginan keluar dari kepayahan dengan memastikan. Yang dinamakan sabar adalah meninggalkan keluh kesah tadi. Nah, binting sabar supaya kau sabar kayak apa? Yaitu ingat ukuran kepayahan dan waktunya. Kepayahan itu tidak dapat bertambah dan tidak dapat berkurang. Tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Keluh kesah tidak ada gunanya. Bahkan di dalamnya mengandung bahaya dan kekhawatiran. Nama ingat-ingat itu nah. Aku kada sabar nih. Ada orang juga sakitnya. Mengko kisahkan penyakit-penyakitku lawan orang-orang yang kada perlu tahu. Nah, dengan penyakit itu orang perlu tahu. Siapa kayak paurutan. Kita sakit awak. Datang ke paurutan, urut di mana sakit, sini sakit. Ada apa perlu tahu sini supaya jangan salah urut. Kayaknya sakit di pegang paha, tangan diurus sendiri kada tahu. Dokter perlu tahu apa yang kita keluhkan, yang kita rasakan. Namun orang yang kada perlu tahu, kada perlu diberitahu. Namun aku bakal kesah, apa gunanya? Mengurangi sakit kada, bahkan menghilangkan pahala. Nah, ini binting supaya kita bisa bersabar. Binting dari binting sabar ini ialah ingat akan balasan Allah. Kenapa aku sabar? Mun aku kada sabar, kada mengurangi juga lawan musibah. Amun aku sabar, dapat pahala pulang, dapat kemuliaan, ganjaran yang disimpan di sisi Allah sehubungan dengan sabar itu. Jadi walhasil apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gawi, baik kita orang yang berusaha, baik orang menuntut ilmu, baik orang yang ahli ibadah, baik orang yang jadi sebagai istri, baik orang yang jadi sebagai suami, jadi apapun, semuaan dituntut untuk bersifat sabar.